Pengkhianatan paling keji pecah tepat di bawah atap yang sama, saat seorang istri menemukan kenyataan pahit bahwa suaminya bukan hanya bermain api, melainkan bersenggema dalam konspirasi gelap bersama ibu tirinya sendiri. Setiap pesan rahasia yang terungkap adalah belati yang menusuk jantung. Namun, alih-alih menyerah pada air mata, sang istri justru membangun tembok kekuatan yang tak tergoyahkan. Di balik layar, ia menyusun strategi pembalasan yang elegan, mengintai setiap gerak-gerik menjijikan mereka melalui lensa kamera, hingga saat yang paling mematikan tiba untuk membongkar kedok mereka di hadapan dunia. Apakah mereka akan berlutut memohon ampun saat seluruh harta dan harga diri mereka dirampas habis? Ataukah ada rahasia lain yang jauh lebih mengerikan di balik skandal ini? Jangan sampai terlewatkan sedetik pun momen kebangkitan sang ratu yang akan membuat para pengkhianat ini menyesal telah dilahirkan. Ngomong-ngomong, dari kota mana sajakah teman-teman yang sedang menyimak kisah ini? Silakan tulis nama kota Anda di kolom komentar agar kita bisa saling menyapa dan mengenal lebih dekat satu sama lain. Penjelasan yang terdengar logis itu justru membuat kecurigaan Dina semakin mengakar kuat di dasar hatinya, menciptakan jarak yang kian lebar saat mereka beranjak tidur malam itu. Di dalam kamar yang sunyi, Dina hanya memejamkan mata tanpa benar-benar terlelap. Telinganya mendadak tajam menangkap setiap pergerakan kecil di sampingnya. Sekitar pukul 2 pagi, ia merasakan kasur bergoyang pelan saat Gio bangkit dengan sangat hati-hati, mengendap-endap keluar menuju balkon kamar yang tertutup tirai tipis. Dina menahan napas, bangkit tanpa suara, dan mendekat ke arah pintu kaca yang sedikit terbuka, cukup untuk membiarkan suara bisikan suaminya menembus keheningan malam yang dingin. "Aku merindukanmu juga, tapi tolong jangan menelepon sepagi ini. Suasananya sedang sangat sensitif," desis Gio dengan nada bicara yang penuh kerahasiaan, sekaligus kelembutan yang tak pernah lagi ia berikan pada Dina. Suara di seberang telepon tidak terdengar jelas, namun tawa kecil yang khas milik Jessica seolah terngiang di benak Dina, mengkonfirmasi ketakutan terbesarnya selama ini. Air mata Dina hampir jatuh, namun ia segera menghapusnya dengan kasar, menolak untuk terlihat lemah bahkan dalam kegelapan sekalipun. Ia kembali ke tempat tidur dengan perasaan hancur, berpura-pura terlelap saat Gio masuk kembali dengan wajah yang tampak puas, seolah baru saja mendapatkan asupan semangat baru. Keesokan paginya, suasana di meja sarapan terasa sangat mencekam bagi Dina, meski Gio bersikap seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Saat Dina mencoba memancing percakapan mengenai jadwal kerja mereka, Gio justru bersikap defensif dan mulai melontarkan kritik tajam tentang bagaimana Dina terlalu sibuk dengan urusan kantor sehingga mengabaikan kebutuhan rumah tangga. Ia menuduh Dina menjadi wanita yang dingin dan kaku, sebuah taktik manipulasi yang bertujuan untuk membuat Dina merasa bersalah atas keretakan hubungan mereka. Di balik tatapan matanya yang nanar, Dina mulai menyadari bahwa suaminya sedang membangun tembok kebohongan yang sangat tinggi untuk menutupi jejak pengkhianatannya dengan wanita yang seharusnya menjadi ibu bagi mereka berdua. Hari-hari berikutnya dilewati Dina dengan kewaspadaan yang mencekam. Seolah ia sedang berjalan di atas lapisan es tipis yang siap pecah kapan saja. Puncaknya terjadi pada suatu sore yang mendung, saat Gio sedang membersihkan diri di kamar mandi setelah pulang bekerja lebih awal. Ponsel suaminya yang tergeletak di atas nakas mendadak bergetar berulang kali, menampilkan notifikasi pesan singkat yang menyalakan layar di tengah remang cahaya kamar. Dina mendekat dengan jantung yang berdegup kencang. Tangannya gemetar hebat saat meraih benda pipih itu. Sebuah pesan dari kontak yang hanya dinamai dengan inisial J muncul di layar kunci. "Aku sudah sampai di kafe rahasia kita yang biasa. Jangan terlambat karena aku merindukan pelukanmu." Pesan itu disertai dengan sebuah titik lokasi peta digital yang menunjukkan sebuah kedai kopi tersembunyi di pinggiran kota. Nafas Dina seolah terhenti seketika. Bukti fisik itu terpampang nyata di depan matanya, meruntuhkan sisa-sisa harapan yang sempat ia jaga. Pesan tersebut jelas bukan untuk rekan kerja atau urusan bisnis, melainkan sebuah undangan kencan yang penuh dengan keintiman terlarang. Belum sempat Dina meletakkan kembali ponsel tersebut, pintu kamar mandi terbuka dan Gio melangkah keluar sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Suasana mendadak menjadi sangat dingin ketika mata mereka bertemu, dan Gio menyadari bahwa benda di tangan Dina adalah kunci dari segala rahasia gelapnya. Alih-alih merasa bersalah, Gio justru merebut ponsel itu dengan kasar dan menuduh Dina telah melanggar privasinya dengan cara yang sangat tidak terhormat.
Amarah yang meledak dari mulut Gio sebenarnya hanyalah tameng untuk menutupi kegugupannya. Namun bagi Dina, ini adalah konfirmasi terakhir yang ia butuhkan. Rutinitas mereka kini telah berubah total menjadi medan perang dingin, memaksa Dina untuk segera mengambil tindakan sebelum harga dirinya hancur berkeping-keping. Keesokan harinya, Dina tidak lagi membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan yang melumpuhkan. Ia meminjam mobil salah satu staf kantornya untuk memastikan kehadirannya tidak terdeteksi oleh radar Gio. Dengan tangan yang menggenggam erat kemudi, ia mengarahkan kendaraannya menuju titik lokasi peta digital yang sempat ia catat dari ponsel suaminya kemarin sore. Jantungnya berdegup kencang, seirama dengan sapuan pembersih kaca mobil yang menghalau rintik hujan di jalanan pinggiran kota yang sepi dan rimbun oleh pepohonan besar. Sesampainya di sebuah kedai kopi bergaya klasik dengan dinding kaca yang tertutup tanaman rambat, Dina memarkirkan mobilnya agak jauh di balik rimbunnya semak dekoratif. Dari balik kaca jendela yang sedikit berembun, ia menyaksikan pemandangan yang seketika menghancurkan seluruh sisa kepercayaan di hatinya. Di sudut ruangan yang remang, Gio duduk berhadapan dengan Jessica, namun posisi mereka jauh dari kesan sopan antara menantu dan ibu mertua. Tangan Gio menggenggam jemari Jessica di atas meja, sementara wanita itu tertawa kecil dengan binar mata yang memancarkan pesona penggoda, sangat berbeda dari wajah santun yang ia tunjukkan di depan Pak Maksum. Dina merasa dunianya seolah berputar hebat. Oksigen di sekitar terasa menipis saat melihat Gio mengecup lembut punggung tangan Jessica dengan penuh perasaan. Keimpiman itu begitu nyata, sebuah pengkhianatan ganda yang dilakukan oleh dua orang terdekatnya dalam satu waktu yang bersamaan. Rasa sesak di dada Dina kini berganti menjadi amarah yang dingin dan tajam, sebuah kekuatan baru yang mulai merayap di sela-sela kehancurannya. Ia menyadari bahwa memaki mereka di tempat umum hanya akan merendahkan martabatnya sendiri, sehingga ia memilih untuk merekam momen tersebut melalui lensa ponselnya sebagai amunisi masa depan. Di balik kemudi, Dina bersumpah bahwa ini adalah terakhir kalinya ia membiarkan air mata jatuh untuk lelaki yang tak lagi memiliki harga diri itu. Dengan tangan yang masih bergetar hebat, ia memacu kendaraannya menjauh dari kedai kopi tersebut, mengabaikan arah tujuan yang jelas karena pikirannya sedang berkabut oleh rasa pedih. Ia membelah jalanan kota yang licin akibat sisa hujan, hingga di sebuah persimpangan yang cukup padat, fokusnya terpecah oleh bayangan tawa Jessica yang terus terngiang-ngiang. Akibatnya, Dina melakukan pengereman mendadak yang membuat ban mobilnya berdecit keras, hampir saja menghantam bagian belakang sebuah sedan mewah berwarna hitam metalik yang berhenti di depannya. Seorang pria dengan setelan jas abu-abu yang rapih keluar dari mobil tersebut dengan tenang, namun ekspresi wajahnya menunjukkan ketegasan yang berwibawa. Dina keluar dari mobilnya dengan langkah gontai. Wajahnya yang sembab dan tatapan matanya yang kosong membuat pria itu mengurungkan niatnya untuk melayangkan protes keras. Pria itu adalah Farel, seorang investor ternama yang dikenal memiliki insting tajam, namun kepribadian yang tertutup dan dingin. Melihat kondisi Dina yang tampak sangat rapuh di pinggir jalan, Farel tidak langsung menuntut ganti rugi, melainkan menyodorkan sebuah sapu tangan bersih dengan gerakan yang sangat sopan. "Anda tidak apa-apa? Sepertinya Anda sedang tidak dalam kondisi yang stabil untuk berada di belakang kemudi," ujar Farel dengan suara bariton yang menenangkan, namun tetap menjaga jarak. Dina menerima sapu tangan itu tanpa suara, hanya mampu menatap Farel dengan sisa keberanian yang ia miliki sebelum akhirnya ia jatuh terduduk di pinggiran trotoar. Farel tidak meninggalkan Dina begitu saja. Ia justru meminta asisten pribadinya untuk mengurus kendaraan Dina, sementara ia menemani wanita itu menenangkan diri di sebuah taman kecil tak jauh dari sana. Pertemuan yang diawali oleh insiden hampir celaka ini menjadi sebuah oase bagi Dina. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada seseorang yang melihat kerapuhannya tanpa memberikan penghakiman. Farel tidak banyak bicara, namun kehadirannya yang tenang memberikan ruang bagi Dina untuk menarik nafas dalam-dalam sebelum akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke realitas yang pahit. Setelah berterima kasih dan menukar kontak secara formal, Dina tidak pulang ke rumah, melainkan memacu kendaraannya menuju kantor pusat perusahaan keluarga yang selama ini ia kelola. Rasa curiga yang bermula dari urusan hati, kini merambat ke ranah logika, memaksanya untuk memeriksa kembali setiap inci laporan keuangan yang selama ini dipercayakan sepenuhnya kepada Gio sebagai direktur operasional. Dina mengunci pintu ruang kerjanya rapat-rapat, jemarinya menari lincah di atas papan ketik komputer untuk menembus lapisan enkripsi akun rahasia perusahaan. Setelah berjam-jam berkutat dengan angka,
ia menemukan serangkaian transaksi mencurigakan yang mengalir ke sebuah rekening atas nama pihak ketiga yang tidak dikenal dalam daftar vendor resmi. Dana dalam jumlah besar yang seharusnya digunakan untuk ekspansi pabrik, ternyata dialihkan secara berkala untuk pembayaran apartemen mewah dan perhiasan kelas atas yang nilainya mencapai angka fantastis. Setiap mutasi rekening tersebut seolah menjadi pisau tajam yang menguliti kebohongan Gio selama ini, membuktikan bahwa suaminya bukan hanya pengkhianat cinta, melainkan juga seorang parasit yang menggerogoti warisan ayahnya. Lebih mengejutkan lagi, Dina menemukan bukti transfer langsung ke rekening pribadi Jessica yang disamarkan sebagai biaya konsultasi desain interior fiktif. Fakta di balik layar ini memperjelas motif di balik kemesraan mereka. Gio menggunakan harta kekayaan keluarga Pak Maksum untuk memanjakan istri baru mertuanya sendiri. Keringat dingin membasahi pelipis Dina saat ia menyadari betapa dalam lubang kehancuran yang telah digali oleh kedua orang tersebut. Ia segera menyalin semua data mutasi itu ke dalam kandar kilat tersembunyi, mempersiapkan diri untuk skakmat yang akan ia lancarkan. Dina kini paham bahwa cinta yang ia berikan selama ini telah dibalas dengan konspirasi yang sangat keji. Namun, kali ini ia tidak akan membiarkan dirinya hancur tanpa perlawanan yang setimpal. Kandar kilat itu ia genggam erat, seolah benda itu adalah satu-satunya pegangan hidup yang tersisa di tengah badai pengkhianatan ini. Langkah kaki Dina terasa berat saat ia memutuskan untuk pulang ke rumah ayahnya, berniat untuk menumpahkan segala fakta yang ia temukan. Namun, sesampainya di sana, ia justru melihat Pak Maksum sedang duduk di kursi roda di taman belakang, tampak tertawa lepas sambil mendengarkan musik klasik kegemarannya. Wajah ayahnya terlihat jauh lebih bugar dan ceria sejak kehadiran Jessica, sebuah pemandangan yang seketika menghentikan niat Dina untuk berbicara jujur saat itu juga. Dilema besar kini menghantam batin sang putri. Haruskah ia menghancurkan kebahagiaan semu ayahnya demi kebenaran, atau membiarkan kebohongan ini terus berjalan demi menjaga kesehatan jantung Pak Maksum yang masih rentan? Di satu sisi, ia sangat ingin menyeret Gio dan Jessica ke dalam pusaran rasa malu, namun di sisi lain, ia tak sanggup melihat raut kecewa yang mungkin bisa berakibat fatal bagi kondisi fisik lelaki tua yang sangat ia hormati itu. Logika dan hatinya bertarung dengan sangat hebat, menciptakan kecamuk yang membuat Dina merasa terisolasi di dalam istananya sendiri. Ia berdiri di balik jendela, memperhatikan dari jauh bagaimana Jessica dengan pura-pura manis menyelimuti kaki Pak Maksum, sebuah akting yang sangat sempurna hingga mampu menipu siapapun yang tidak mengetahui belang di baliknya. Dalam kesendirian yang menyesakan, Dina kembali teringat pada sosok Farel yang memberikan ketenangan saat insiden di jalanan tempo hari. Ia menyadari bahwa bertindak secara impulsif tanpa strategi yang matang hanya akan membuatnya kehilangan segalanya, termasuk perusahaan yang sudah dibangun dengan susah payah oleh keluarganya. Dina akhirnya memilih untuk menarik nafas dalam-dalam, menyimpan bukti-bukti tersebut di tempat yang paling aman, dan memutuskan untuk bermain peran sebagai anak yang penurut untuk sementara waktu. Ia akan menunggu saat yang paling tepat, di mana semua kepingan teka-teki ini akan ia susun menjadi sebuah jebakan yang tak mungkin bisa dihindari oleh Gio maupun Jessica. Meski itu berarti ia harus terus menelan empedu kepahitan setiap kali bertemu mereka. Hari-hari berikutnya ia lalui dengan topeng ketenangan yang luar biasa, sementara otaknya terus bekerja merancang sebuah skenario balasan yang elegan. Kesempatan itu akhirnya datang saat Pak Maksum merencanakan perayaan ulang tahun yang megah di Hotel Bintang 5 miliknya. Dina menawarkan diri untuk menjadi ketua panitia acara tersebut, sebuah posisi strategis yang memungkinkannya mengontrol seluruh aspek teknis, termasuk layar proyektor raksasa yang rencananya akan menampilkan video perjalanan hidup sang ayah. Di balik senyum manisnya saat rapat keluarga, Dina sedang menyiapkan sebuah kejutan yang akan mengubah perayaan tersebut menjadi pengadilan bagi para pengkhianat. Persiapan dilakukan dengan sangat rapi, tanpa ada satupun celah yang dicurigai oleh Gio maupun Jessica. Gio yang merasa berada di atas angin karena menganggap istrinya masih buta akan perselingkuhannya, justru semakin berani menunjukkan kemesraan terselubung dengan Jessica di sela-sela kesibukan acara. Dina melihat itu semua melalui rekaman kamera pengawas tambahan yang ia pasang secara rahasia di beberapa sudut hotel.
Ia mengumpulkan setiap cuplikan interaksi tidak pantas mereka, setiap sentuhan terlarang dan bisikan mesra, untuk disatukan ke dalam sebuah berkas digital yang sangat krusial. Rasa perih di hatinya kini telah mengkristal menjadi tekad baja untuk mengambil kembali kendali atas hidupnya sendiri. Malam puncak pun tidak. Aula utama dipenuhi oleh kolega bisnis ternama dan sorot lampu panggung yang berkilau mewah. Pak Maksum duduk di kursi kehormatan dengan wajah berseri, diapit oleh Jessica yang tampak bak ratu dan Gio yang berdiri angkuh sebagai menantu teladan. Dina berdiri di belakang panggung, memegang kendali penuh atas sistem multimedia. Sesaat sebelum video dimulai, ia menatap Farel yang hadir di kursi undangan. Pria itu mengangguk kecil, memberikan dukungan moral yang tak terucapkan. Dina tahu bahwa setelah tombol ini ditekan, tidak akan ada jalan kembali. Dengan jemari yang mantap, ia memulai pemutaran video yang seharusnya berisi kenangan manis, namun sebenarnya adalah panggung kehancuran bagi mereka yang telah mengkhianati ketulusannya. Dina tahu bahwa setelah tombol ini ditekan, tidak akan ada jalan kembali. Namun di detik-detik terakhir, ia memutuskan untuk menunda eksekusi publik tersebut demi martabat ayahnya yang sedang berada di puncak kebahagiaan. Ia tidak ingin menghancurkan kesehatan Pak Maksum di hadapan ratusan pasang mata kolega bisnis, sehingga ia mengganti video tersebut dengan rekaman kenangan keluarga yang asli di saat-saat terakhir. Usai acara formal, Dina meminta Gio untuk menemuinya di ruang kerja privat yang terletak di lantai atas hotel, jauh dari kebisingan pesta. Di ruangan yang hanya diterangi lampu meja yang redup, Dina duduk dengan tenang, menunggu suaminya masuk dengan wajah yang masih dipenuhi sisa-sisa kesombongan dari pesta di bawah. "Ada apa, Dina? Kenapa harus bicara di sini sementara tamu-tamu masih menunggumu?" Tanya Gio dengan nada meremehkan, seolah-olah waktu istrinya tidak lebih berharga dari segelas sampahnya. Dina menatap mata suaminya dalam-dalam, mencoba mencari sisa-sisa kejujuran yang mungkin masih terselip di sana. Ia memberikan kesempatan terakhir dengan bertanya lembut tentang kemana perginya dana ekspansi perusahaan dan mengapa aroma parfum Jessica begitu sering tertinggal di kendaraan pribadi mereka. Dina berharap, setidaknya sekali saja, Gio akan bersujud dan mengakui segalanya, agar luka ini bisa disembuhkan dengan cara yang lebih manusiawi. Namun, alih-alih pengakuan, yang Dina dapatkan justru tumpukan kebohongan baru yang dirangkai dengan sangat licin oleh Gio. Dengan wajah tanpa dosa, Gio justru memutarbalikkan fakta dan menuduh Dina sedang berhalusinasi akibat tekanan kerja yang terlalu berat. Ia bahkan berani bersumpah demi hubungan mereka bahwa tidak ada apapun yang terjadi antara dirinya dan Jessica, selain hubungan profesional demi menyenangkan Pak Maksum. Mendengar kata-kata yang keluar dari mulut pria yang pernah ia cintai itu, Dina merasa seluruh rasa hormatnya telah habis menguap. Kebohongan yang sangat lancar itu justru menjadi penegas bahwa tidak ada lagi ruang untuk pengampunan. Ia kini siap untuk melepaskan segala belas kasihan dan memulai konfrontasi yang sesungguhnya. Dina bangkit dari kursi kerjanya, melangkah pelan menuju pintu dan menguncinya dengan suara klik yang tegas. Tanpa berkata-kata, ia menyalakan layar monitor besar di dinding ruangan, menampilkan rangkaian foto-foto hasil pengintaiannya, serta dokumen mutasi rekening yang telah ia susun rapi. Wajah Gio yang semula angkuh seketika berubah pucat pasi. Matanya terbelalak menatap bukti digital yang memperlihatkan dirinya tengah merangkul Jessica di kafe rahasia waktu itu. "Ini bukan halusinasi, Gio. Ini adalah akhir dari sandiwara murahmu," ujar Dina dengan suara yang rendah namun syarat dengan otoritas. Di saat yang bersamaan, pintu penghubung ruang rahasia terbuka, memperlihatkan Pak Maksum yang duduk di kursi roda dengan wajah yang sangat tegang dan mata yang berkaca-kaca. Dina ternyata telah meminta sang ayah untuk mendengarkan percakapan mereka dari balik tirai sejak awal. Jessica pun masuk dengan langkah gontai, dipanggil oleh asisten Dina untuk menghadapi kenyataan yang tak lagi bisa ia hindari. Ruangan itu mendadak terasa sempit oleh ketegangan yang meledak tanpa suara teriakan. Namun setiap kata yang terucap terasa seperti hantaman godam yang menghancurkan topeng mereka. Pak Maksum menatap istri barunya dengan kekecewaan yang tak terhingga, sementara Jessica hanya bisa tertunduk lesu tanpa mampu membela diri sedikitpun. Gio mencoba bersimpuh di kaki Dina, namun Dina segera menjauh dengan ekspresi jijik yang tak bisa disembunyikan. Ia menyerahkan sebuah map berisi dokumen perceraian dan surat pengunduran diri Gio secara paksa dari perusahaan keluarga.
Tidak ada amukan fisik, tidak ada makian kasar. Hanya ada kesunyian yang mematikan saat Dina mengusir mereka berdua dari kehidupannya dan kehidupan ayahnya. Malam itu, di bawah temaram lampu kantor, Dina resmi memutus rantai pengkhianatan yang selama ini menjerat lehernya, memilih untuk berdiri tegak di atas puing-puing kehancuran hatinya. Keputusan besar telah diambil, namun konsekuensi yang mengikuti terasa seperti hantaman ombak yang tak kunjung reda. Gio pergi meninggalkan gedung dengan langkah tergesa setelah menandatangani surat-surat itu, membawa serta aura kegelapan yang selama ini menyelimuti rumah tangga mereka. Sementara Jessica menghilang dalam keheningan setelah Pak Maksum secara resmi membatalkan seluruh akses finansialnya. Kini Dina dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa kekosongan posisi direktur operasional dan skandal internal yang ia tutup-tutupi mulai tercium oleh para pemegang saham, mengancam stabilitas perusahaan yang telah dibangun ayahnya selama puluhan tahun. Ia menghabiskan malam-malam berikutnya di ruang arsip, mencoba merajut kembali helai demi helai aset yang sempat bocor akibat ulah parasit berbaju suami itu. Pak Maksum yang masih terpukul secara emosional memutuskan untuk beristirahat di luar kota, memberikan mandat penuh bagi Dina untuk memegang kendali tertinggi. Di tengah tekanan dari berbagai dewan direksi yang mulai meragukan kemampuannya, Dina menemui Farel untuk mendiskusikan strategi pemulihan modal. Farel dengan ketenangan yang luar biasa memberikan perspektif baru tentang bagaimana mengubah krisis ini menjadi sebuah narasi transformasi merek yang lebih kuat dan mandiri. Pilihan sulit harus dibuat. Dina memutuskan untuk menjual sebagian aset pribadinya demi menutupi celah dana yang digelapkan Gio, demi menjaga nama baik keluarga dari tuntutan hukum yang lebih luas. Ia tahu bahwa perjuangan ini bukan hanya soal mengembalikan angka di buku kas, melainkan tentang membuktikan bahwa dirinya mampu terbang lebih tinggi tanpa beban dari masa lalu yang beracun. Meskipun hatinya masih sesekali merasa perih jika mengingat pengkhianatan di balik meja makan itu, Dina menolak untuk menyerah pada rasa sakit. Ia mulai menyusun tim baru yang loyal, mempersiapkan diri untuk memimpin dengan tangan besi, namun tetap memiliki kelembutan nurani yang selama ini diabaikan oleh Gio. Langkah pertama yang Dina ambil adalah melakukan pembersihan total di seluruh lini manajerial yang sebelumnya berada di bawah pengaruh suaminya. Ia menyadari bahwa kesuksesan tidak bisa dibangun di atas fondasi yang rapuh, sehingga ia memilih untuk memindahkan seluruh kantor operasionalnya ke sebuah gedung baru yang lebih modern, meninggalkan semua kenangan pahit yang melekat pada dinding-dinding ruang kerja lamanya. Dengan modal yang tersisa dari penjualan aset pribadinya dan dukungan strategis dari Farel, Dina meluncurkan sebuah lini bisnis baru yang bergerak di bidang teknologi kecantikan berkelanjutan. Sebuah visi yang selama ini selalu diremehkan oleh Gio sebagai ide yang terlalu feminin dan tidak menguntungkan. Dina bekerja hampir 20 jam sehari, mengubah rasa kecewa yang mendalam menjadi energi kreativitas yang tak ada habisnya. Ia turun langsung ke laboratorium, mengawasi setiap formulasi produk, dan membangun narasi merek yang berfokus pada pemberdayaan wanita. Baginya, bisnis ini bukan sekadar cara untuk mencari nafkah, melainkan sebuah pernyataan diri bahwa ia bisa tetap bersinar meski telah dipadamkan oleh orang-orang terdekatnya. Farel seringkali terlihat mendampinginya dalam pertemuan-pertemuan investor, memberikan masukan-masukan kritis yang tajam, namun selalu mendukung pertumbuhan visi Dina. Kedekatan mereka profesional, namun syarat akan rasa hormat, sebuah dinamika yang membuat Dina merasa dihargai sebagai individu yang berintelektual, bukan sekadar pelengkap status sosial seperti saat ia masih bersama Gio. 6 bulan berlalu, dan produk perdana Dina mulai mendominasi pasar domestik. Keberhasilannya menarik perhatian media nasional, yang mulai menjuluki Dina sebagai ikon kebangkitan wanita mandiri. Namanya kini tidak lagi disandingkan dengan skandal perceraian atau nama besar Pak Maksum, melainkan berdiri tegak sebagai pendiri Dina Aesthetics Group yang inovatif. Setiap kali ia tampil di panggung seminar atau wawancara televisi, ia memancarkan aura kepercayaan diri yang tenang. Ia tidak pernah sekalipun menyinggung masa lalunya yang kelam, karena baginya, keberhasilan yang ia raih saat ini adalah balasan paling elegan yang bisa ia berikan kepada mereka yang pernah mencoba menghancurkannya. Namun, di balik kegemilangan itu, Dina tetap menjaga kerendahan hatinya dengan rutin mengunjungi Pak Maksum yang kini tinggal di sebuah villa pegunungan yang tenang.
Ayahnya telah pulih dari trauma emosionalnya dan merasa sangat bangga melihat putrinya bertransformasi menjadi sosok yang begitu tangguh. Pak Maksum seringkali menitikkan air mata haru saat melihat Dina memimpin rapat dewan direksi melalui panggilan video, menyadari bahwa pengkhianatan yang dialami putrinya justru menjadi pupuk bagi pertumbuhan jiwa yang luar biasa. Dina telah membuktikan bahwa meskipun hatinya pernah hancur berkeping-keping, ia mampu mengumpulkan setiap serpihan itu dan merangkainya kembali menjadi sebuah mahakarya yang jauh lebih indah dan tak ternilai harganya. Kejutan sesungguhnya terjadi ketika perusahaan Dina mendapatkan tawaran akuisisi dari sebuah konglomerat internasional dengan nilai yang fantastis. Namun, Dina menolak tawaran tersebut dengan halus. Ia lebih memilih untuk menjaga kemandirian perusahaannya agar tetap bisa menjadi wadah bagi wanita-wanita lain yang ingin bangkit dari keterpurukan. Di kantor pusatnya yang megah, ia membangun sebuah yayasan bantuan hukum dan konseling bagi mereka yang mengalami nasib serupa dengannya. Dina ingin memastikan bahwa tidak ada wanita yang merasa sendirian saat menghadapi pengkhianatan dalam rumah tangga mereka. Ia menggunakan pengaruh dan kekayaannya untuk menciptakan sistem pendukung yang nyata, sesuatu yang tidak ia dapatkan saat pertama kali menemukan bukti perselingkuhan Gio dan Jessica. Farel, yang selalu mengamati perkembangan Dina dari jauh, akhirnya mengutarakan kekagumannya secara terbuka dalam sebuah makan malam perayaan peluncuran produk global mereka. Pria itu mengakui bahwa ia jarang melihat seseorang yang mampu mengubah api kemarahan menjadi cahaya yang begitu terang bagi orang lain. Dina hanya tersenyum tenang menanggapi pujian tersebut, menyadari bahwa perjalanan ini telah mengubahnya secara fundamental. Ia bukan lagi Dina yang ragu-ragu dan selalu mendahulukan kepentingan orang lain di atas kesejahteraan mentalnya sendiri. Ia telah menjadi nahkoda bagi hidupnya sendiri, mengarungi samudra kesuksesan dengan kompas kejujuran dan keberanian yang tak tergoyahkan. Kini, setiap pagi Dina bangun dengan rasa syukur yang mendalam, bukan lagi dengan ketakutan akan kebohongan yang mungkin ia temukan di ponsel suaminya. Ruang tamunya kini dipenuhi oleh penghargaan-penghargaan bergengsi, namun yang paling ia hargai adalah kedamaian pikiran yang ia miliki sekarang. Ia telah berhasil membangun sebuah kerajaan dari nol, membuktikan kepada dunia bahwa kesuksesan adalah bentuk balas dendam terbaik yang bisa dilakukan tanpa harus mengotori tangan dengan kebencian. Di puncak kesuksesannya ini, Dina menyadari bahwa ia tidak lagi membutuhkan validasi dari siapapun, apalagi dari seorang pria yang tidak tahu cara menghargai sebuah kesetiaan. Ia telah benar-benar bangkit, melampaui segala ekspektasi, dan menjadi wanita sukses yang auranya mampu mewangi hingga ke seluruh penjuru negeri. Namun di saat namanya berada di puncak popularitas, bayang-bayang masa lalu muncul kembali dalam wujud yang sangat menyedihkan. Suatu sore, saat Dina hendak melangkah menuju mobilnya setelah menghadiri peluncuran gerai terbarunya, ia mendapati sosok pria yang tampak kusut dan kusam berdiri di dekat gerbang parkir. Itu adalah Gio, pria yang dulu begitu angkuh dengan setelan tuxedo mahalnya, kini terlihat jauh lebih tua dengan pakaian yang tampak tidak terawat. Tanpa dukungan finansial dari keluarga Pak Maksum, dan setelah dipecat secara tidak hormat karena catatan penggelapan dana yang terbongkar, karir Gio hancur total, dan tak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya. Gio mencoba mendekat dengan langkah ragu. Wajahnya menyiratkan penyesalan yang mendalam saat matanya menatap Dina yang kini tampak begitu bersinar dan berwibawa. Ia mulai bercerita dengan suara bergetar tentang bagaimana Jessica meninggalkannya begitu saja setelah sisa uang yang mereka miliki habis, dan bagaimana ia kini hidup dalam kesulitan di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Gio memohon kesempatan untuk sekedar berbicara, bahkan menawarkan diri untuk bekerja di posisi apapun di perusahaan Dina, asalkan ia bisa kembali berada di dekat wanita yang dulu ia sia-siakan. Dina mendengarkan semua ratapan itu dengan ekspresi yang sangat datar, tanpa ada sedikit pun kilatan amarah maupun rasa kasihan di matanya. Baginya, pria di depannya ini hanyalah orang asing yang pernah singgah dalam bab gelap hidupnya, dan melihat Gio dalam kondisi hancur tidak memberikan kepuasan apapun, selain pengingat akan seberapa jauh ia telah melangkah.
Ia tidak membalas permohonan itu dengan makian. Ia hanya menatap Gio sejenak sebelum akhirnya masuk ke dalam mobilnya. Dengan suara tenang, Dina hanya mengatakan bahwa masa lalu sudah lama terkubur. Dan ia tidak memiliki tempat bagi seseorang yang pernah menghancurkan kepercayaan paling suci dalam hidupnya. Namun ternyata bukan hanya Gio yang mencoba mengetuk pintu kehidupannya yang kini sudah tenang. Karena beberapa hari kemudian, Jessica muncul di lobi kantor pusat dengan sisa-sisa keberanian yang tampak dipaksakan. Wanita itu tidak lagi mengenakan perhiasan mutiara yang dulu ia banggakan. Wajahnya yang dulu tajam dan penuh ambisi kini tampak layu oleh kerasnya kenyataan hidup setelah diusir dari kediaman Pak Maksum. Jessica berusaha menerobos penjagaan keamanan, bersikeras ingin menemui Dina untuk meminta bantuan finansial atas nama kemanusiaan. Bahkan ia berani membawa-bawa nama Pak Maksum sebagai alasan untuk memohon pengampunan. Dina yang menerima laporan tersebut dari sekretarisnya, memutuskan untuk menemui Jessica di ruang tamu lobi, bukan karena ia luluh, melainkan untuk mengakhiri gangguan ini selamanya. Saat mereka berhadapan, Jessica mulai melontarkan berbagai alasan tentang betapa sulitnya ia mencari pekerjaan dengan nama baik yang sudah tercemar. Ia memohon agar Dina membujuk Pak Maksum untuk memberikan sedikit tunjangan bulanan agar ia bisa menyambung hidup. Dina menatap mantan ibu tirinya itu dengan ketenangan yang mematikan, menyadari bahwa wanita di depannya tidak benar-benar menyesali perbuatannya, melainkan hanya menyesali hilangnya fasilitas mewah yang dulu ia nikmati. Kesempatan untuk hidup terhormat telah ayah berikan dulu, tapi kamu memilih untuk menghancurkannya sendiri, ujar Dina dengan nada yang dingin namun tetap anggun. Ia tidak memberikan cek atau uang tunai, melainkan sebuah alamat pusat pelatihan keterampilan bagi wanita yang ingin memulai hidup dari nol secara jujur. Dina menegaskan bahwa ini adalah bantuan terakhir yang bisa ia berikan, bukan sebagai bentuk kedekatan, melainkan sebagai tanda bahwa ia telah sepenuhnya menang atas rasa sakitnya. Jessica terdiam 1000 bahasa, menyadari bahwa sosok Dina yang dulu bisa ia permainkan, kini telah berubah menjadi benteng yang tak tergoyahkan, menutup rapat semua pintu bagi parasit masa lalu demi menjaga kedamaian dirinya dan sang ayah. Setelah pertemuan yang menentukan itu, Dina memutuskan untuk mengambil waktu istirahat sejenak dari hiruk-pikuk dunia bisnis dan berkendara menuju villa pegunungan tempat Pak Maksum menghabiskan masa pemulihannya. Suasana sejuk dan aroma pinus menyambut kedatangannya, memberikan ketenangan yang selama ini ia rindukan di tengah kesibukan membangun kekaisaran bisnisnya. Di sana, ia menemukan ayahnya sedang duduk di teras sambil merawat tanaman anggrek, tampak jauh lebih tenang dan berdamai dengan keadaan dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Pak Maksum meletakkan gunting tanamannya saat melihat putri tunggalnya berjalan mendekat, lalu ia merentangkan tangan untuk memberikan pelukan hangat yang terasa sangat tulus. Dalam dekapan sang ayah, Dina merasakan segala beban di pundaknya seolah menguap, digantikan oleh rasa syukur karena mereka berdua berhasil melewati badai besar itu dengan kepala tegak. Pak Maksum berbisik dengan suara parau, mengungkapkan betapa ia sangat menyesal telah membiarkan orang luar masuk dan mengusik kebahagiaan putri kesayangannya. Namun, ayahnya juga mengakui bahwa ia sangat bangga melihat bagaimana Dina tidak memilih jalan kebencian, melainkan jalan kesuksesan yang bermanfaat bagi banyak orang. Sore itu mereka menghabiskan waktu dengan berbincang tentang masa depan, bukan lagi tentang pengkhianatan yang telah lewat. Pak Maksum memberikan restu penuh bagi Dina untuk terus melangkah maju, bahkan memberikan dukungannya jika suatu saat nanti Dina memutuskan untuk membuka hatinya kembali. Restu tersebut terasa seperti penutup dari sebuah bab panjang yang melelahkan, mengukuhkan posisi Dina sebagai pemimpin keluarga yang baru. Bagi Dina, pengakuan dan kasih sayang ayahnya adalah penghargaan tertinggi yang jauh melampaui segala piala bisnis yang ia raih, membuktikan bahwa kemenangan sejati adalah ketika kita bisa kembali pulang ke pelukan orang-orang tercinta dengan jiwa yang sudah pulih sepenuhnya. Kedamaian di villa pegunungan itu seolah menjadi bahan bakar baru bagi semangatnya saat ia kembali ke ibu kota untuk menghadiri malam penganugerahan wirausaha terbaik tahun ini. Di antara gemerlap lampu aula dan percakapan para tokoh berpengaruh, mata Dina mencari satu sosok yang selama ini menjadi kompas tenangnya di tengah badai. Farel berdiri di dekat jendela besar yang menghadap ke cakrawala kota, tampak maskulin dengan setelan jas beludru berwarna biru gelap yang menonjolkan karismanya. Saat pandangan mereka bertemu, Farel tidak memberikan tepuk tangan yang meriah seperti tamu lainnya.
Ia hanya memberikan senyum simpul yang syarat akan makna mendalam, seolah ia adalah satu-satunya orang yang benar-benar paham betapa berlikunya jalan yang telah ditempuh Dina. Setelah acara formal berakhir, mereka berdua memilih untuk menjauh dari kebisingan pesta menuju balkon luar yang lebih sunyi. Udara malam yang sejuk menyentuh wajah Dina, sementara di sampingnya, Farel berdiri dengan sikap yang selalu menghargai ruang pribadinya. Selama berbulan-bulan, hubungan mereka tumbuh secara organik di antara lembar-lembar kontrak kerja dan diskusi strategi bisnis. Namun malam ini, ada sesuatu yang berbeda dalam atmosfer di antara mereka, sebuah ketegangan yang manis dan penuh harapan. Aku pernah melihat banyak orang sukses, Dina, tapi aku belum pernah melihat seseorang yang mengubah luka menjadi kekuatan sehebat dirimu, ujar Farel dengan suara baritonnya yang rendah dan tulus. Ia menoleh ke arah Dina, matanya mengunci tatapan wanita itu dengan kejujuran yang tanpa tedeng aling-aling. Dulu aku membantumu karena aku melihat potensi bisnismu, tapi sekarang aku berdiri di sini karena aku mengagumi jiwamu. Aku ingin menjadi bagian dari masa depanmu, bukan hanya sebagai mitra, tapi sebagai seseorang yang bisa kamu andalkan saat kamu merasa lelah menjadi kuat. Dina terdiam sejenak, membiarkan kata-kata Farel meresap ke dalam sanubarinya. Selama ini, ia telah membangun dinding yang sangat tinggi untuk melindungi hatinya agar tidak lagi terluka oleh janji-janji palsu seperti yang pernah diberikan Gio. Namun, Farel berbeda. Pria ini tidak pernah menuntut perhatian, tidak pernah bersikap manipulatif, dan selalu ada di saat-saat tersulit tanpa meminta imbalan. Kehadiran Farel terasa seperti dermaga yang kokoh bagi kapal Dina yang baru saja melewati badai besar. Dina menyadari bahwa menutup diri selamanya bukanlah tanda kekuatan, melainkan bentuk ketakutan yang tersisa. Dengan keberanian yang baru ia temukan, Dina meletakkan tangannya di atas jemari Farel yang bersandar di pagar balkon. Sentuhan itu ringan, namun maknanya sangat dalam, sebuah izin bagi Farel untuk masuk ke dalam ruang yang selama ini ia kunci rapat. Aku tidak menjanjikan bahwa semuanya akan mudah, Farel. Aku masih membawa beban dari masa laluku, jawab Dina pelan namun pasti. Farel membalas genggaman tangan itu dengan erat, memberikan rasa hangat yang menenangkan. Kita tidak perlu terburu-buru. Kita akan membangun semuanya dari awal, di atas fondasi kejujuran yang tidak akan pernah goyah, balas Farel. Malam itu, di bawah taburan bintang yang menyaksikan kebangkitan seorang wanita tangguh, Dina menyadari bahwa babak baru dalam hidupnya telah dimulai. Ia bukan lagi seorang istri yang dikhianati, atau putri yang merasa bersalah. Ia adalah wanita yang berhak mendapatkan cinta yang tulus dan sehat. Hubungannya dengan Farel bukan lagi sekadar aliansi bisnis yang menguntungkan secara finansial, melainkan sebuah perjalanan emosional yang menjanjikan kesembuhan dan kebahagiaan sejati. Mereka menghabiskan sisa malam itu dengan berbincang tentang mimpi-mimpi besar yang ingin mereka wujudkan bersama, merajut rencana yang tidak hanya fokus pada angka dan keuntungan, tetapi juga pada kontribusi nyata bagi masyarakat. Dina merasa utuh, bukan karena ia memiliki pria hebat di sampingnya, tetapi karena ia telah menemukan kembali dirinya sendiri, dan kini siap untuk membagikan kebahagiaan itu dengan seseorang yang layak mendapatkannya. Kini, saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Dina berdiri di podium utama sebuah aula megah, bukan lagi sebagai seorang wanita yang hancur oleh pengkhianatan, melainkan sebagai penerima penghargaan Woman of the Year atas dedikasinya dalam membangun ekonomi kreatif sekaligus yayasan pemberdayaan wanita. Di barisan depan, Pak Maksum duduk dengan air mata haru yang mengalir di pipinya. Sementara Farel menatapnya dengan binar kekaguman yang tak pernah pudar. Dina menarik napas panjang, menatap ribuan hadirin yang menanti kata-katanya. Ia memulai pidatonya bukan dengan menceritakan keberhasilannya, melainkan dengan kejujuran tentang masa lalunya yang kelam. Dahulu, saya mengira dunia saya telah berakhir saat orang-orang yang saya cintai memilih untuk berkhianat di belakang punggung saya. Saya mengira kesetiaan adalah sebuah kelemahan. Namun, hari ini saya berdiri di sini untuk mengatakan bahwa rasa sakit bukanlah titik akhir, melainkan sebuah persimpangan. Kita memiliki pilihan, hancur bersama dendam atau bangkit dengan kekuatan yang baru. Suaranya yang tenang namun tegas menggema di seluruh ruangan,
menyentuh hati setiap orang yang mendengarnya. Dina menyampaikan pesan moral yang mendalam, bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibangun di atas penderitaan orang lain, sebagaimana yang dicoba dilakukan oleh Gio dan Jessica. Ia juga menegaskan bahwa kesuksesan yang paling manis adalah ketika kita mampu memaafkan tanpa harus melupakan, dan terus melangkah maju tanpa membiarkan kebencian mendikte masa depan kita. Di layar besar di belakangnya, terpampang kutipan yang menjadi prinsip hidupnya kini. Jadilah bunga yang tetap mewangi, bahkan kepada tangan yang telah menghancurkannya. Setelah acara selesai, Dina berjalan keluar menuju taman hotel yang asri. Ia melihat ke arah langit yang bertabur bintang, menyadari bahwa perjalanan 20 episodenya adalah sebuah proses penempaan jiwa. Ia telah kehilangan suami yang tidak setia dan ibu tiri yang palsu. Namun ia mendapatkan kembali harga diri, kasih sayang ayahnya yang tulus, dan cinta baru yang menghargai keberadaannya. Gio dan Jessica kini hanyalah sebuah catatan kaki kecil dalam buku kehidupannya yang megah. Mereka tertinggal jauh di belakang, terjebak dalam penyesalan yang terlambat, sementara Dina terus terbang tinggi mengejar cakrawala. Kisah Dina adalah pengingat bagi setiap jiwa yang sedang terluka, bahwa badai tidak datang untuk menghancurkan hidupmu, melainkan untuk membersihkan jalanmu dari orang-orang yang salah. Dengan langkah yang mantap dan senyum yang tulus, Dina menggandeng tangan Farel dan berjalan menuju masa depan yang cerah. Ia telah membuktikan bahwa wanita yang sukses bukan hanya mereka yang memiliki banyak harta, tetapi mereka yang mampu menjaga kemurnian hatinya di tengah dunia yang penuh kepura-puraan. Ceritanya berakhir di sini, namun kehidupan barunya yang penuh cahaya baru saja dimulai.